Saya temukan beberapa ikhwan dan akhwat kita begitu. Yang hijrah itu sebenarnya adalah performannya. Bagaimana dia ubah pakaiannya lebih syar'i. Jilbabnya sudah syar'i, bahkan pakai cadar. Tapi dia nggak mengubah perbuatannya, dia nggak hijrah dari perbuatan buruknya. Tetap saja kedukun, tetap saja percaya dengan ramalan, tetap saja menggunakan mantra-mantra dan jimat, tetap saja di rumah bukan lagi menjadi seorang istri yang saleh, penyejuk hati bagi suaminya, tapi sosok orang yang memerintah suaminya, durhaka dengan suaminya, kufur asyirah, tidak lagi mengingat kebaikan-kebaikannya. Yang Nabi SAW mengatakan wanita ahli neraka adalah wanita atau paling banyak wanita masuk neraka karena mereka kufur asyirah. Artinya memungkiri kebaikan suami. Sampai kalau suaminya berbuat satu kesalahan maka dia mengatakan saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Padahal sudah berbuat satu abad bersama 100 tahun sama dia, tetap aja dia bisa melupakan dengan itu. Itu ahli neraka dan tidak boleh muslimah yang hijrah seperti ini. Dia harus meninggalkan sifat ini karena sifat ahli neraka. Dia harus setelah hijrah menjadi orang yang betul-betul hijrah perubahan sikapnya pun. Senyum, ramah, merayu suaminya, menghilangkan letihnya, meringankan bebannya. Harus begitu. Seorang ikhwah pun begitu. Padahal tadinya dia biasa mabuk-mabukan, dia biasa narkotika, dia biasa ke diskotik, dia biasa berzina di luar sana sama sembarangan perempuan. Setelah hijrah bukan cuma performannya, bukan hanya jenggot dan pakaian. Dia harus pulang ke rumah dalam kondisi betul-betul, dia memberikan hak istrinya, ya. Dia memberikan nafkah dari sumber halal, dia bercanda dengan suami istrinya, dia berikan hak biologisnya, dia berikan pakaian makanan yang terbaik, lalu dia nikmati yang halal itu. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian bangkit syahwatnya, kalau seseorang dari kalian bangkit syahwatnya karena melihat wanita yang bukan mahramnya di luar rumah, kembalilah kepada istrinya. Karena istri memiliki apa yang dimiliki orang-orang tersebut. Artinya sama kemaluannya, tanda kutip di sini. Yang dia kalau lampiaskan selesai, syahwatnya akan reda. Begitu juga anak pada saat hijrah. Berapa banyak orang yang hijrah, ya, anak-anak performanya berubah, tapi sikap perempuan tidak berubah. Dia setelah tidak isbal pakaiannya sebagai laki-laki, sudah berjenggot, sudah mulai akhwatnya pakai cadar, malah tambah durhaka sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya hijrah tapi kasar. Sementara Allah mengatakan orang tuamu kafir atau beriman sama, wala taqul lahum uffin. Jangan pernah ucapkan kalimat walaupun orang tua kafir, apalagi orang tua beriman, muslim. Dia sudah nonton sinetron selama 30 tahun, Anda tiba-tiba hijrah dalam 1 minggu ikuti pengajian, tiba-tiba mau matikan TV, ribut sama orang tua, nganggap mereka ahli neraka. Ini dari mana ini? Harus hijrah juga sikapnya. Justru harus lebih santun, lebih baik, dan lihat skala prioritas yang perlu diperbaikin mana. Tuduh orang tuanya orang kafir, ya, kasar dengan mereka, tidak memberikan wajah dan segala macam hal. Begitu juga orang tua yang sudah hijrah kepada anaknya. Selama ini Anda selalu sibuk dengan kegiatan di luar sana. Anak-anak juga butuh waktu untuk diberikan perhatian, untuk dididik oleh Anda. Selain guru-guru yang mengajarkan mereka, ajarkan mereka adab-adab. Mereka adalah amal jariah luar biasa. Saya duduk sekarang mengajar sini teman-teman, orang tua saya panen pahala saya. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya. Saya bisa jalan juga dengan panduan mungkin beliau. Begitu juga ayah saya dari nafkahnya. Anak-anak adalah amal jariah terbesar. Kata Nabi SAW 7 hal yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang setelah dia mati di kuburannya. Salah satunya, ya, selain ilmu yang bermanfaat, selain sumur yang digali, sungai yang dialirkan, juga mushaf yang dibagikan, anak soleh yang mendoakan dia. Buat anak-anak kita, ingat kita. Buat teman-teman kita pada saat keluar rumah anak-anak merindukan kita. Pada saat kita datang mereka sambut ayah gembira. Bukan sebaliknya pada saat kita keluar rumah mereka senyum, mereka gembira karena sosok tanda kutip macan dan orang kasar ini sudah keluar. Dan pada saat kita masuk ke dalam rumah mereka semuanya diam ketakutan seperti orang yang tinggal di sebuah penjara. Harus hijrah semua. Anda sebagai pemilik perusahaan, hijrah bukan cuma performannya, bukan cuma penampilannya. Tapi perbuatannya tidak berubah. Transaksi bank ribawi masih terjadi. Kemudian juga masih menunda-nunda haknya
pegawai, ya. Sementara Nabi SAW mengatakan berikanlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Masih ditunda, masih segala macam hal, gitu kan. Yang uniknya kadang-kadang masih mempekerjakan lawan-lawan jenis yang interaksi langsung sama dia, misalnya sekretaris perempuan masuk berduaan ke dalam ruangannya dia. Ini jelas-jelas ikhtilat dan khalwat. Ikhtilat artinya bercampur laki-laki perempuan, apalagi diikuti dengan khalwat berduaan saja, yang kata Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan, siapapun Anda, sekuat apapun iman Anda, kan harusnya bisa hijrah 100% gitu kan. Transaksi yang haram, nota-nota, apa saja, manipulasi data, harus ditinggalkan semuanya. Hal-hal yang haram tinggalkan semua. Kalau pekerjaan perusahaan Anda haram, berhentikan. Berhentikan. Saya ingat dulu pernah ada salah satu jemaah kami umrah, beliau punya asuransi, dan itu sudah 37 cabang atau 38 cabang gitu. Tapi memang konvensional, benar-benar ribawi. Benar-benar penuh dengan gharar. Selama umrah dia konsultasi sama saya, mungkin ada 5-6 kali, sampai 7 kali duduk sama saya. Alhamdulillah, setiap habis makan, siang atau malam, saya coba datang ke mejanya dan saya ingatkan lagi beliau. Ingat akhi, antum bertanya, itu berarti gerakan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mau bertanya. Dan sangat beruntung antum pada saat antum terima nasihat itu. Kalau antum bertanya hanya untuk saja iseng, menunjukkan kepada saya pribadi, kalau saya peduli nih, ternyata perusahaan saya tanyakan kepada Ustadz, itu hanya akan menambah hukuman Allah SWT. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah tahu hukum. Tambah nggak boleh. Alhamdulillah, akhirnya dia nyatakan, dia berhentikan, dan dia lepaskan semuanya itu. Kemudian dia coba dengan usaha-usaha yang halal. Memang ada resiko. Tapi lebih baik daripada Anda dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kita sudah bacakan tadi surah Al-Ankabut. Anda sebagai pegawai, sama. Setelah Anda hijrah, berubah performa Anda mulai muhasabah. Perusahaan yang saya kerja ini halal nggak sih? Enggak, Anda keluar, resign, cari yang lainnya. Berdoa kepada Allah SWT, Anda punya waktu-waktu mustajab. Antara azan dan iqamah, sepertiga malam, hujan turun. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada pencipta langit dan bumi. Allah itu ghani, maha kaya. Ya. Dan dia juga yarzuqu ma yasha' bighairi hisab, kalau memberikan kepada hambanya rezeki tanpa ada hitungan. Tidak usah khawatir. Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, bersedekah. Jangan kau takut kepada zat yang tidak perlu dikhawatirkan kemiskinan dari sisinya. Tidak ada. Kaya raya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan usahanya kepada Allah, akan menjadi pencukup baginya. Dan kalau sudah Allah jadi pencukup, Anda butuh siapa lagi? Enggak butuh siapa-siapa. Semuanya. Kalau Anda sedang dapat nikmat, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang juga mempertahankan hanya Allah. Kalau Anda diberikan cobaan, penyakit, apa saja yang lain-lain selain penyakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Nggak ada yang lain. Maka ini nggak boleh setengah-setengah. Anda sekarang sudah harus taubat nasuha. Menjadi pegawai yang on time kalau bekerja, tahu. Kalau akad Anda jam 7.00 di kantor, Anda tanda tanganin. Anda keluar jam 17.00, jam 5 sore, Anda wajib datang di waktu itu. Anda telat 1 menit saja, 7:01, Anda wajib minta keridhaan pemilik perusahaan 1 menit itu. Karena akad Anda begitu. Dan Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Nggak boleh, kecuali Anda memang datang minta keridhaannya. Kita sayangkan kenapa perusahaan-perusahaan muslim, baik pemilik perusahaan ataupun bawahan, staff, itu tidak menggambarkan Islam. Saya waktu S2 ngambil manajemen pendidikan, saya coba mempelajari buku-buku dari barat tentang masalah manajemen. Bagaimana mereka menekankan masalah trust, kepercayaan, bagaimana masalah pertanggungjawaban, bagaimana masalah amanah. Sebenarnya ini sudah dalam Islam, tidak harus menjadi seorang pegawai atau pemilik perusahaan untuk menerapkan. Setiap hal dalam kehidupan kita, kita harus amanah, tanggung jawab, kita harus jujur. Dan kita tidak boleh lawannya, tidak boleh khianat, tidak boleh budusta, tidak boleh menipu dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah dididik. Tapi sayangnya kenapa kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Berhenti sekarang mengambil hak-hak yang bukan hak Anda. Anda kalau sudah digaji di perusahaan, jangan pernah lagi mengambil yang bukan hak Anda. Misalnya disuruh oleh perusahaan belanja barang di tempat tertentu. Maka dengan belanja sekian puluh juta, ratusan juta, bukan miliaran rupiah belanjaan perusahaan, dan itu pakai uang perusahaan, dapatlah bonus. Diskon misalnya, dapat payung lah, baju kaos lah, TV lah, handphone lah, apa saja fasilitasnya.
Itu wajib Anda kembalikan kepada perusahaan. Wajib Anda amanah di situ. Tidak boleh Anda merasa itu hak Anda. Itu bukan uang Anda kan? Tidak boleh sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah mungkin, yang belum paham agama, itu biasanya mereka malah sengaja menyuruh diskonnya dihilangkan. Supaya dia yang ambil, dibuatkan nota yang kedua lagi. Ini banyak sekali. Tugas kantor, keluar kota. Betul-betul Anda bertugas di sana. Bukan Anda melaporkan tiket palsu, kemudian Anda ambil uangnya. Sementara Anda cuma telepon-teleponan sama vendor yang Anda harus datangi, misalnya di Surabaya, kalau Anda dari Jakarta atau di Semarang. Tidak boleh, amanah. Dan Anda dalam perjalanan tugas itu dapat pahala. Ini harus berubah semuanya. Jadi tidak boleh setengah-setengah dalam meninggalkan kemaksiatan pelanggaran tersebut. Sebagai tetangga, berhenti menyakiti tetangganya. Sebagai teman, menjadi teman yang terbaik buat temannya. Yang penuh dengan loyalitas, penuh dengan royal. Ya, mentraktir mereka, menasihatin mereka. Kalau mereka mau baik, alhamdulillah, kita mencintai mereka karena Allah. Kalau mereka tidak mau berubah, kita tinggalkan juga karena Allah. Anda sudah ingat hadis atau masih ingat hadis Nabi SAW, 7 golongan yang Allah naungi. Hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi kalau teman-teman mau istiqamah, kita jadikan sahabat kita loyal dan royal sama mereka. Pada saat mereka tidak mau kita nasihatin, tidak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan karena Allah SWT. Jadi betul-betul harus hijrah. Termasuk juga adalah fasilitas. Seperti misalnya tempat tinggal. Ya. Jadi kalau Anda tinggal di komunitas yang jauh sekali dari kaum muslimin, Anda tinggal di komunitas yang jauh dari masjid, jauh dari orang-orang soleh, ini bahaya sekali. Berefek kepada Anda. Kita ini manusia, makhluk yang lemah. Jangan membuka pintu itu. Saya ajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like, dan juga loncengnya. Jangan lupa sebagai dukungan terhadap dakwah kita. Dan dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Agar benar-benar di medsos ini pun tertegakkan kebenaran dan akhirnya bisa mengimbangi. Dan insya Allah mengalahkan kebatilan. Karena kalau tidak dilakukan maka tentu saja kebatilan akan terus merajalela dan kemaksiatan akan merajalela di sana sini. Dan yang menjadi bahaya adalah masuk kepada generasi muda.